Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini sebelum kita mulai ibadah kita, mari terlebih dahulu kita berdoa untuk memohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Engkau begitu luar biasa dalam menyertai kehidupan kami. Dari pagi, siang, sore hingga malam ini, kami terus merasakan kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami, walaupun masih secara online, tetapi kami yakin dan percaya Engkau hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, untuk memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau sendiri yang mengambil pucuk pimpinan dalam setiap ibadah kami sepanjang malam ini. Dan kami yakin dan percaya, kami bersungguh-sungguh di dalam kami memuliakan nama Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan yang baru dalam setiap pujian dan penyembahan kami, bahkan melalui kebenaran firman Tuhan, mengubah hidup kami hari lepas hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang ada pada malam hari ini, dan kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 269. Lebih dalam lagi. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, satu hal yang ku rindukan, yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu.
Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sembah Engkau Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Jamah setiap hati kami Tuhan, jamah setiap pemikiran kami Yesus. Layakkan kami memuji-Mu
Terima kasih, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami rindu Kau selalu ada bagi kami. Kami rindu selalu dekat padamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, Engkau yang kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menyatukan setiap hati kami. Biar kami terus menaikkan syukur hanya padamu Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu Yesus. Engkau yang memberi kami kekuatan yang baru. Engkau yang menyegarkan jiwa kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, kuasai kami Tuhan. Kuasai hati kami, biar kami bersungguh-sungguh memuji dan menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang memberi pengharapan. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
malam hari ini mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan memberkati baik jam-jam ibadah, baik untuk para pelayan-pelayan Tuhan, untuk jemaat Tuhan mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Biar kiranya Tuhan memberkati sehingga pekerjaan Tuhan tempat ini semakin hari semakin maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala. Biar kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan sehingga Bapak Ibu Gembala kembali sehat dan dengan tubuh jiwa roh yang sehat dapat dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan, mengembalakan kita semua jemaat Tuhan menuju kesempurnaan iman. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kota kita tercinta Lamongan, juga untuk para pemimpin bangsa, pemimpin kota kita. Biar kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan belas kasihan turun atas bangsa dan kota kita, memberi hikmat marifat kepada pemimpin-pemimpin kita, hingga mereka semua mampu bekerja dengan baik dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, baik untuk bangsa, baik untuk kota kita. Dan untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan di rumah masing-masing, biar Tuhan sendiri yang akan menambah-nambahkan iman kesetiaan di dalam mengiring akan Tuhan. Pada malam hari ini doa syafaat dipersilahkan untuk Kak Nardi memimpin kita dan kita semua mengaminkannya. Segala puji, hormat bagi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur saat malam hari ini Engkau boleh Tuhan memelihara di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami boleh memperoleh kemenangan yang daripada Engkau. Ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap kasih-Mu, pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu yang tak terhingga di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih pada saat malam hari ini, jikalau sebentar kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami, menaikkan setiap kerinduan kami melalui doa-doa syafaat yang ada. Biar kiranya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau melayakkan setiap kehidupan kami, mengampuni setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan, agar setiap kehidupan kami boleh benar-benar layak dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih saat malam hari ini kamu satukan hati kami, berdoa buat pengembalaan Bapak Ibu Gembala tempat ini. Kamu serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menambah-nambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau. Kiranya Yesus, Engkau sendiri Allah yang berkarya bekerja di dalam setiap penggembalaan Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini ya Bapak. Engkau juga tambah-tambahkan kesehatan buat Bapak Ibu Gembala kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesembuhan yang sempurna, terlebih untuk Bapak Ibu Gembala kami yang saat ini sedang mengalami tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri Allah yang menjamah setiap sakit penyakit yang ada. Engkau memberikan kesembuhan dengan sempurnanya ya Bapak, sehingga dengan tubuh yang sehat boleh dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan membawa setiap kami domba-domba-Mu untuk dibawa menuju ke kesempurnaan iman yang sempurna ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga rindu saat ini berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan yang ada, yang membantu di dalam setiap pelayan yang ada tempat ini, baik itu PDP Jonathan yang ada, baik itu PDP Bapak Setiawan, baik itu PDP Bapak Paulus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri Allah yang selalu bekerja di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau sendiri Allah yang selalu ada di dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini, sehingga Tuhan Engkau sendiri Allah yang menjamah di dalam setiap anak-anak-Mu ini, sehingga boleh melayani pekerjaan di tempat ini, melayani Engkau dengan segenap hati, ketulusan hati, sehingga semuanya boleh dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih para penatua, para diaken, kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kiranya Engkau juga memberkati di dalam setiap pelayan-pelayan hamba-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya boleh dikembalikan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu,
sehingga di dalamnya nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu saat ini berdoa buat jam-jam ibadah yang ada tempat ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, baik itu doa pagi, doa malam juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, ibadah umum, baik itu 1, ibadah umum 2, ibadah umum 3, kaum muda, youth sekolah minggu, kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri Allah yang melawat menjamah setiap jam-jam ibadah ini, Kau memberkati ya Bapa, sehingga Tuhan setiap jemaat-Mu boleh merasakan lawatan-Mu, Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh bekerja di dalam setiap hati jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh semakin dikuatkan imannya, sehingga di masa pandemi ini Tuhan, apapun yang menjadi persoalan pergumulan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ini boleh memperoleh kekuatan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu saat ini ya Tuhan, berdoa buat bangsa negara kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri Allah yang Tuhan memberkati bangsa negara kami. Kiranya Engkau sendiri Allah yang juga Tuhan menaruh belas kasihan-Mu terhadap bangsa ini, sehingga permasalahan bangsa ini, apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, kami percaya Engkau akan selalu campur tangan memberkati, baik itu pemimpin-pemimpin negeri ini dari yang tertinggi, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, baik itu kota kami Lamongan juga kami mau serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Pemimpin-pemimpin kota Lamongan juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sendiri Allah yang bekerja menjamah setiap hati pemimpin-pemimpin negeri ini, pemimpin-pemimpin gereja-Mu, pemimpin-pemimpin kota ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga boleh memimpin apa yang menjadi Tuhan tugasnya. Semuanya Engkau berkati ya Bapa, dan semuanya boleh dikembalikan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjamah setiap hati pemimpin-pemimpin ini, beri hati yang takut akan Engkau, sehingga Tuhan boleh menjauhkan mereka dari dosa, sehingga Tuhan semuanya boleh kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ada, dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik itu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja saat ini. Kamu serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, apapun yang menjadi pergumulan, persoalan di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Saya percaya Engkau Allah yang sanggup menolong di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Engkau Allah yang Tuhan sungguh terlalu baik di dalam setiap kehidupan kami, karena kami tahu Engkau selalu mengasihi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan hikmat marifat yang daripada Engkau, terlebih berikan kekuatan iman di dalam setiap kehidupan kami, sehingga setiap jemaat boleh semakin hari, boleh semakin setia di dalam pengiringan akan Engkau ya Bapa. Jemaat-Mu yang mengalami pergumulan dalam kelemahan tubuh, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Engkau sendiri yang menjamah. Tuhan, Engkau berikan kesembuhan yang daripada Engkau, yang dalam keadaan lemah iman. Tuhan, kiranya Engkau sendiri Allah yang menjamah, berikan kekuatan, biar tambahkan iman mereka, untuk mereka boleh semakin hari semakin setia di dalam pengiringan akan Engkau. Yang Tuhan di dalam mungkin di dalam kemalasan, kiranya Yesus Engkau sendiri Allah juga yang menjamah di dalam setiap hati mereka. Kembalikan ya Bapa, untuk mereka boleh kembali kepada Engkau, mengasihi Engkau di dalam setiap kehidupannya ya Bapa, sehingga mereka boleh semakin hari semakin setia ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan diberkati oleh isi hati-Mu, suara-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, apa yang Kau rindukan untuk kami perbuat di dalam hidup ini, untuk kami kerjakan di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang menjamah di dalam setiap hati kami. Roh Kudus, bekerjalah di dalam setiap hati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia di dalam setiap kehidupan kami, tapi boleh menerangi setiap langkah kami, untuk apa yang boleh kami kerjakan di dalam setiap langkah kami, sehingga kehidupan kami tidak melenceng dari kebenaran-Mu, dan di dalamnya nama boleh dipermuliakan ya Bapa. Hamba-Mu yang telah Kau percaya tentang firman-Mu, kiranya Engkau sendiri Allah yang menjamah di dalam setiap hatinya. Apa yang boleh dikatakannya, apa yang boleh disampaikan, hanyalah kebenaran-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Berfirmanlah Tuhan, kami siap melingkari firman-Mu, terlebih kami siap menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, malam hari ini kembali kita dapat bersama-sama berdoa, meskipun masih secara online. Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah maupun beberapa dari para pelayan Tuhan yang bisa mengikuti langsung di gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus dengan setia, dengan sungguh-sungguh dalam doa-doa kita, sebab kita membutuhkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, yang senantiasa menopang, menolong, menyertai, dan tentu memberkati dalam hidup kita bersama. Kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 28, Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan 20, saya akan bacakan. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan 20, perintah untuk memberitakan Injil. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius, kita mendapatkan satu berita tentang kebangkitan Yesus. Namun peristiwa tentang penampakan kepada para murid tidak banyak dituliskan di dalam Injil Matius. Lebih banyak dalam Injil Lukas, Yohanes, dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati menjadi satu berita yang mengagetkan bagi banyak orang, termasuk imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, mahkamah agama Yahudi. Ini betul-betul mengagetkan peristiwa ini. Sebab mereka melihat satu berita yang besar, bahwa Yesus yang mereka salibkan, Yesus yang mati, Yesus yang dikuburkan, benar-benar bangkit dari antara orang mati. Sehingga mahkamah agama melalui sebuah persidangan singkat mungkin, mereka memberi suap kepada para tentara atau para prajurit yang menjaga kubur Yesus, agar mereka memberitakan tentang berita yang bohong, ya,
mereka diajari untuk menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan berita itu tersiar sampai dengan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini kita memperhatikan tentang bagaimana Yesus datang dan hadir di tengah murid-muridnya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kita perhatikan tentang satu perintah, satu pesan dari Tuhan Yesus sebelum peristiwa dari penyaliban dan kematian serta kebangkitannya. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-31 dan 32 atau 30, mulai 30, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Dan bagaimana respon dari murid-murid? Ya, salah satunya adalah Petrus. Tetapi pernyataan Tuhan, apa yang disampaikan Yesus tidak mereka tanggapi dengan sungguh-sungguh. Mereka betul-betul lupa. Mereka melalaikan apa yang menjadi pesan dari Yesus. Nanti anak manusia, yang ini gelar ini menunjuk pada Yesus, akan dianiaya, ya, dibunuh, mati, disalibkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga dan akan mendahului para murid ke Galilea. Ini dilupakan, betul-betul mereka lupa bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga setelah peristiwa kebangkitan, Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi berita kebangkitan yang pertama disaksikan oleh Maria Magdalena dan beberapa wanita yang datang ke kubur Yesus, dan berita ini harus disampaikan kepada para murid yang lain agar mereka pergi ke Galilea. Untuk apa? Tadi dalam bacaan kita, para murid bergegas ke Galilea. Mereka melihat Yesus. Dan dikatakan dengan sangat jelas, mereka melihat dia dan menyembahnya. Ya, jadi para murid menyembah Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ya, beberapa orang masih ragu-ragu. Mungkin masih penasaran juga, benarkah yang hadir ini adalah Yesus? Tetapi beberapa murid betul-betul melihat dia. Ada sosok di sana dan
mereka menyembah kepada Yesus. Ada hal yang ingin disampaikan Yesus di Galilea. Perjumpaan para murid dengan Yesus di Galilea, kita akan perhatikan ada satu hal yang dinyatakan dengan sangat jelas tentang siapakah Yesus bagi para murid dan bagi kita bersama. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkuasa di langit, di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Semua ada di dalam kendali Yesus. Kadang-kadang kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang Kristen, kita masih sama seperti sebagian para murid, tidak percaya. Kadang-kadang ketika dalam situasi yang sulit, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, kita meragukan, benarkah Yesus sanggup menolong saya? Benarkah kuasanya sanggup menyembuhkan saya? Benarkah Yesus memelihara hidup saya dan lain sebagainya? Ada keraguan-raguan. Penampakan Yesus kepada para murid salah satunya adalah untuk meluruskan kembali dari hati yang penuh dengan keraguan-raguan kepada satu pengharapan bahwa Yesus yang mereka lihat, Yesus yang bangkit, dialah yang memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu Saudara, di dalam suratan Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama yang penuh dengan kuasa. Kita bisa lihat di sekitar kita, saudara ya. Para pemimpin, para tokoh, mereka yang memiliki kekuasaan, ya, memiliki kewenangan. Itu perkataannya, wah, sangat berbahaya ketika dia melakukan atau mengatakan sesuatu yang salah. Tetapi akan menjadi sesuatu yang baik ketika mengatakan sesuatu yang baik. Jadi seseorang yang memiliki kewenangan, kekuasaan itu dapat menggerakkan apa saja. Dan kadang-kadang tadi hal-hal yang tidak baik juga dapat dikerjakan dalam kekuasaan dan kewenangannya. Dan tentu ini salah. Nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Segala lutut akan bertelut, lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nama yang berkuasa. Seringkali kita masih meragukan nama Yesus Kristus orang Nazaret. Yesus Kristus Tuhan. Ya. Nama yang berkuasa, nama Yesus, saudara. Oleh karena itu, marilah
kita betul-betul mengerti dalam hidup kita bahwa Yesus yang bangkit, Yesus yang memiliki kuasa di bumi dan di sorga. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan. Injil Markus pasal yang ke-13, ayat yang ke-24 sampai dengan 26. Di situ dituliskan demikian, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia dalam awan-awan, datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. 27 tadi ya. Pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Pribadi yang penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu perhatikan dari apa yang kita baca, renungkan dengan sungguh-sungguh. Kelak ada satu masa di mana matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Bapak Ibu bayangkan ketika ini terjadi. Ini situasi yang chaos. Zaman betul-betul berakhir. Dalam kitab Nubuat Wahyu dikatakan nanti bumi, langit yang kita injak ini kelak tidak akan ada lagi. Tetapi Anak Manusia, perhatikan Anak Manusia ini menunjuk pada Yesus. Yesus datang dalam awan-awan dengan segala kemuliaan dan kekuasaan, bahkan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjemput, untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Luar biasa. Meskipun banyak orang masih meragukan tentang kuasa dan kemuliaan Yesus. Sama seperti setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri, ada sebagian murid yang menyembah dia, tapi sebagian murid juga ada yang masih ragu-ragu. Tetapi bagi kita, marilah kita betul-betul percaya. Jangan ada keraguan di batin dan hati kita. Namun percaya dan percayakanlah hidupmu, hidup kita bersama di dalam iman kita kepada Yesus Kristus sampai akhir. Firman Tuhan memberikan sebuah penjelasan yang jelas bahwa orang yang mati nanti akan dibangkitkan, berjumpa dengan Yesus di awan-awan, mereka yang setia kepada Tuhan. Yang masih hidup juga akan diubahkan dan sama menyongsong Tuhan di awan-awan ketika Yesus datang kedua kali. Jadi perjumpaan Yesus dengan para murid di Galilea, Yesus ingin menegaskan kembali tentang pribadinya, bahwa dialah yang empunya kuasa di bumi dan di sorga. Yesus ingin menegaskan bahwa
Dialah yang empunya segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Dialah Tuhan yang menjadi manusia yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya di Galilea, bagaimana kita memperhatikan tentang perintah, ada satu mandat, ada satu pesan sebelum Yesus nanti naik ke sorga. Dan ini juga menjadi pesan bagi kita bersama. Ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada satu pesan penting yang menjadi mandat agung dari Yesus kepada para murid, kepada kita, saudara. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi dan jadikan semua bangsa murid dari Tuhan. Mengikut guru, ya, Yesus guru kita ini muridnya. Berarti mengikut guru kita dan melakukan kehendaknya, itu hidup sebagai murid. Tugas kita adalah mewartakan, memberitakan tentang kebangkitan Yesus bagi semua orang. Ya, jadi kita tidak pernah memaksa orang untuk jadi Kristen, salah kita. Ya, tidak, kamu harus jadi Kristen. Tapi beritakan tentang Yesus yang menjadi penolong saudara dan saya. Bagaimana Yesus mengampuni kita, bagaimana Yesus menyertai kita, menopang, menolong dalam pekerjaan kita, rumah tangga kita, hidup kita, di tengah-tengah situasi dunia yang seperti ini. Itu yang kita saksikan. Bukan mengancam orang lain untuk jadi Kristen. Salah itu. Itu keliru. Tapi beritakan tentang kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menolong kita dalam hari-hari dan pergumulan kita masing-masing. Ada banyak hal, saudara. Ini yang menjadi tugas kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Beritakanlah tentang Yesus yang hidup. Beritakan tentang Yesus yang ajaib. Yesus yang menolong semua orang yang berharap kepada Dia. Baptislah mereka. Ya, baptisan merupakan meterai bahwa seseorang telah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Yang belum baptis, silakan. Bapak Ibu menghubungi dari gereja Tuhan di mana Bapak Ibu digembalakan, sampaikan, sebab ini meterai kita. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu ingat senantiasa akan janji dari penyertaan Tuhan. Ada Roh Tuhan dalam hidup kita yang menguatkan kita, menopang kita, menolong kita dalam segala kehidupan ini. Roh Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jangan pernah lemah, jangan pernah lelah, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, tetapi berharaplah senantiasa akan penyertaan Tuhan. Jadi tugas kita dalam mandat agung dari Tuhan Yesus
mandat agung dari Yesus agar kita memberitakan tentang Injil. Pergilah, beritakanlah, jadikan semua bangsa muridku. Marilah hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi ajaran Tuhan. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah garam, garam yang asin. Jadilah terang, terang yang kelihatan, yang bisa dilihat oleh banyak orang melalui perbuatan-perbuatan kita. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada para murid di Galilea. Yang pertama, ia ingin menegaskan kembali tentang siapa dirinya. Bahwa dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Yang layak untuk senantiasa kita sembah dan kita agungkan. Yang kedua, dia memberikan mandat kepada kita. Pergi, artinya lakukan sesuatu, kerjakan. Beritakan tentang Injil, tentang kasih Tuhan yang mengampuni, kasih Tuhan yang menyelamatkan. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita sampai kepada selama-lamanya. Kiranya damai dan sejahtera serta anugerah dari Tuhan Yesus memberkati hidup kita bersama. Tuhan memberkati. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan masih menganugerahi kami dengan kesehatan yang baik. Sehingga kami dapat bersama-sama beribadah dalam wadah doa malam kami, meskipun masih secara online. Tuhan berkati kami yang ada di gereja, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah ini di rumah masing-masing, di keluarga, rumah tangga, setiap anak-anak Tuhan. Tuhan tolong berkati doa-doa kami, dan terlebih Tuhan, biar kami boleh semakin mengerti tentang pribadi Yesus yang penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan. Yesus yang menjamin hidup kami bukan saja di dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Biar kami mengerti akan mandat agung Yesus untuk kami dapat memberitakan Injil melalui sebuah kehidupan kami yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami tidak mampu jikalau bukan Tuhan yang menolong. Biar roh Tuhan, roh kudus memenuhkan dalam hidup kami, memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang boleh mengikuti dalam ibadah malam hari ini. Tambahkan kesetiaan kami untuk kami boleh semakin setia dalam mengiring kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami kembalikan puji, hormat, kebesaran, dan keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri dalam ibadah doa malam hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah doa malam setiap hari Rabu pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.